Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita kembali lagi belajar bahasa Indonesia bersama saya Rina Adibah. Mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan drama. Pembahasan yang pertama adalah menelaah struktur drama. Terdiri dari prolog, dialog, dan epilog. Prolog adalah bagian utama dari sebuah naskah drama yang berupa kalimat pembukaan. Prolog ini biasanya berisi tentang perkenalan para tokoh dan pemerannya, kemudian juga memperkenalkan konflik yang terjadi, serta memunculkan sinopsis dari lakon tersebut. Kemudian ada dialog, yaitu bagian dari naskah drama yang berupa percakapan antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Nah, dialog ini merupakan bagian yang paling dominan dalam sebuah drama. Dialog adalah hal yang membedakan antara drama dengan jenis karya sastra yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada epilog. Epilog merupakan kata penutup yang mengakhiri suatu pementasan drama untuk menyimpulkan dan menarik pelajaran dari yang dipentaskan. Jadi yang harus kalian perhatikan di sini adalah bahwa isi dari sebuah drama itu adalah dialog. Nah, prolog dan epilog merupakan bingkainya. Jadi ketiga hal ini merupakan struktur yang harus ada dalam sebuah drama. Pembahasan berikutnya adalah kaidah kebahasaan drama. Kekhasan drama sebagai karya sastra yang memang berbeda dengan karya sastra lainnya yang dipertunjukkan juga tampak pada kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan dalam teks drama adalah sebagai berikut. Ada kalimat langsung, biasanya juga menggunakan kata ganti orang pertama, kemudian juga kata tidak baku, menggunakan kata temporal, kata kerja peristiwa, kata kerja yang dipikirkan oleh tokoh, dan menggunakan kata sifat yang menggambarkan tokoh tersebut. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung yang ada pada naskah biasanya ditandai dengan tanda petik. Nah, kalimat yang berada dalam tanda petik inilah yang merupakan bagian yang akan disampaikan dalam bentuk dialog di atas pentas. Kemudian yang kedua, menggunakan kata ganti orang pertama, aku atau saya. Dan kata ganti orang kedua, kamu, kau, atau Anda. Hal ini dikarenakan penggunaan bahasa pada drama disesuaikan dengan realitas keseharian, sehingga kata ganti orang yang digunakan disesuaikan dengan sapaan pada sehari-hari, yaitu dengan kata ganti orang pertama dan kedua. Kemudian juga menggunakan kata tidak baku. Dengan kata lain, lebih cenderung menggunakan kata-kata dalam bahasa sehari-hari. Jadi bahasa tidak baku yang digunakan akan disesuaikan dengan kebutuhan cerita dan kesesuaian latar. Kemudian menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau istilah lainnya adalah temporal. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan begini, pada suatu waktu, lalu, akhirnya, dan sebagainya. Berikutnya adalah menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa atau suatu kejadian. Kemudian menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan oleh tokoh. Contohnya, menginginkan, mengharapkan, memerintah, dan sebagainya. Dan yang terakhir, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana.
Contohnya seperti bijaksana, tenang, rukun, dan sebagainya. Itulah tadi pembahasan tentang kaidah kebahasaan drama. Nah, setelah kita mengetahui struktur drama dan bagaimana kaidah kebahasaannya, sekarang kita membahas tentang menulis drama. Jadi bagaimana kita akan membuat sebuah naskah drama. Penulisan teks drama atau naskah drama berbeda dengan penulisan jenis teks maupun jenis karya sastra lainnya. Hal ini karena tidak hanya berisikan cerita saja, tetapi juga disertai dengan penggambaran adegan. Penggambaran adegan dalam teks drama biasanya ditulis dalam tanda kurung. Jadi untuk mengetahui situasi adegan ini seperti apa, itu ada keterangannya di dalam tanda kurung. Nah, ada beberapa jenis penulisan teks drama. Yang pertama adalah teks drama dari karya yang sudah ada. Penulisan teks drama dapat diadaptasi dari karya yang sudah ada, misalnya dari cerpen, novel, ataupun film. Ketika menulis teks drama dari karya yang sudah ada, kita dapat menggunakan garis besar cerita pada karya tersebut. Kita tinggal melengkapi karya tersebut dengan penggambaran adegan pada setiap bagian cerita yang dibawakan tokoh. Nah, selain itu kita juga perlu mempersiapkan beberapa hal yang penting dalam pementasan drama, seperti pemain, panggung, berikut dekorasinya, kostum, tata rias, dan properti yang lainnya. Nah, sekarang jenis yang kedua yaitu teks drama orisinalitas ide. Jadi selain melalui proses adaptasi dari karya yang lain atau yang sudah ada, kita juga dapat menulis teks drama yang orisinal atau berdasarkan ide kita sendiri. Proses penulisan teks drama yang orisinal dimulai dari mempersiapkan ide atau gagasan cerita yang akan dikembangkan dalam teks drama atau naskah. Agar lebih jelasnya lagi, berikut Ibu akan menjelaskan langkah-langkah menulis teks drama. Langkah yang pertama adalah memilih dan menentukan tema. Yang kedua, menentukan ide cerita yang menarik. Yang ketiga, memilih judul dan prolog yang menarik. Kemudian menentukan tokoh dan penokohannya, membuat kerangka teks drama, mengembangkan kerangka teks drama, dan yang terakhir, menyusun kramagung. Apa itu? Kramagung adalah petunjuk yang harus dilakukan oleh tokoh, dan juga menyusun wawancang, yaitu dialog yang harus disampaikan oleh tokoh saat di pementasan drama tersebut. Demikian tadi anak-anak penjelasan tentang langkah-langkah menulis teks drama atau naskah drama, baik itu naskah dari adaptasi karya sastra yang sudah ada ataupun dari ide atau gagasan kita sendiri. Nah, ini ada tambahan wawasan yaitu tentang pementasan karya sendiri. Jadi setelah kita tadi misalkan sudah membuat naskah drama sendiri, kemudian bagaimana kita mau mementaskannya? Yuk, kita coba lihat di sini penjelasannya. Beberapa hal yang harus dilakukan sebelum mengadakan pementasan drama adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mempersiapkan dulu naskah yang ingin kita pentaskan. Kemudian memilih sutradaranya, aktornya, dan petugas penata. Misalnya penata panggung, penata gaya, penata kostum, penata rias, dan lain-lain. Dan persiapan yang tidak kalah pentingnya adalah berlatih. Berlatih ini mulai dari reading, blocking, running, dan gladi. Reading di sini adalah kita memahami naskah yang ingin kita pentaskan, bagaimana karakter pemainnya, kemudian jalan ceritanya. Nah, itu harus kita pahami. Kemudian ada blocking. Blocking adalah bagaimana mengatur
tempat atau posisi pada saat kita di atas panggung. Ada running dan kemudian juga ada gladi. Artinya gladi adalah mencoba untuk mementaskan sebelum pementasan yang sebenarnya. Kemudian kita juga harus mempersiapkan latar berikut hal-hal teknis lainnya. Ini berkaitan dengan keadaan panggung. Dan yang terakhir adalah eksekusi, yaitu pementasannya. Baiklah anak-anak, pembahasan materi kita sudah cukup. Jadi kita tadi sudah membahas tentang struktur drama, kaidah kebahasaan drama, bagaimana menulis drama, dan juga bagaimana mementaskan drama menjadi sebuah pementasan di atas panggung. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa dipahami dan dimengerti oleh kalian semua. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran minggu yang akan datang, dan selalu jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.